Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wanjiri dan teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat dan ceria. Tugu Zapin di tengah kota. Perpustakaan Tanas Effendi kebanggaan kita. Pekanbaru sampai hari lahirnya. Usia 236 tahun, tumbuhkan ekonomi, tetap waspada corona. Perkenalkan, nama saya Rizky Salsabila. Saya dari SD 15 Kota Pekanbaru. Hobi saya adalah membaca dan menari. Cita-cita saya adalah menjadi orang sukses. Izinkan saya untuk membacakan cerita yang berjudul Legenda Putri Tujuh. Legenda Putri Tujuh adalah asal-usul kota Dumai. Kota Dumai merupakan salah satu kota Madiyah di Provinsi Riau. Baiklah, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Legenda Putri Tujuh. Alkisah, pada zaman dahulu di sebuah daerah yang sekarang bernama Kota Dumai, tersebutlah sebuah kerajaan. Kerajaan itu bernama Sri Bunga Tanjung. Pimpinan kerajaan Sri Bunga Tanjung adalah seorang ratu yang bernama Cik Sima. Ratu itu dianugerahi 7 orang putri yang cantik jelita. Putri-putri yang menawan itu dikenal dengan sebutan Putri Tujuh. Di antara putri-putri yang menawan itu ada seorang putri yang paling cantik, yaitu putri bungsu yang bernama Mayang Sari. Tubuh yang cantik mempesona, kulit yang lembut bagaikan sutra, rupa bak bulan purnama, bibir yang berkah bagaikan delima, rambut panjang ikal mengurai. Tersebab itulah Mayang Sari dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu pagi nan cerah, ketujuh putri beriang gembira pada ritual paginya, mandi di lubuk sarang Umay. Saking asiknya, mereka tidak menyadari sedang diintai oleh beberapa pasang mata. Salah seorang ada yang sedang mengamati ritual mandi mereka. Gadis cantik ya di lubuk Umay, cantik ya di lubuk Umay, oh sangat cantik ya di Umay, ucap lelaki itu berkali-kali. Ternyata lelaki itu adalah seorang pangeran di kerajaan Empang Kuala dan pasukannya. Seketika itu juga sang pangeran jatuh hati kepada sang putri. Putri yang cantik ya di Umay, paling cantik ya di Umay, itu harus menjadi istri beta. Ucapnya mantap, membayangkan kesempurnaan putri Mayang Mengurai. Pangeran segera menitahkan bawahannya untuk meminang sang putri. Maka dikirimnyalah utusan dalam proses peminangan kepada Putri Mayang Mengurai. Rombongan pinangan pun sampai ke tujuan. Dengan penuh kemuliaan dan keramahan, Ratu Cik Sima menyambut kedatangan para tamu dari kerajaan Empang Kuala. Ampun, beribu ampun ya Ratu Cik Sima. Kehadiran kami berserta rombongan membawa hajat. Kiranya besar harapan kami, hajat kami dapat diterima, ucap salah seorang utusan dari kerajaan Empang Kuala. Sebagaimana adat yang berlaku, jawaban pinangan Pangeran Empang Kuala dijawab dengan mengisi pinang dan gambir pada 7 buah combol yang ada di dalam tepak itu. Namun hanya 1 buah combol yang agak besar daripada combol lainnya. 6 buah combol lainnya dibiarkan kosong.
Adat ini bermakna bahwa putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Ratu Cik Sima tidak menyadari akibat jawaban itu. Ratu Cik Sima tidak mengetahui besarnya cinta Pangeran Empang Kuala terhadap Putri Mayang Mangurai. Ratu Cik Sima juga tidak menyadari bencana apa yang akan menimpanya nanti. Sungguh kerajaan Sri Bunga Tanjung telah mempersendakan beta, mempermalukan kedudukan beta. Kita hendak mengikat tali silaturahmi, tetapi musuh yang dicarinya, umpat Pangeran Empang Kuala. Rasa kecewa dan malu mengakibatkan hilang akal sehat sang pangeran. Kalau tidak diterima dengan baik-baik, maka kita serang kerajaan Sri Bunga Tanjung, pekik sang pangeran. Maka pertempuran antara kedua kerajaan di pinggir Selat Malaka tak bisa dielakkan lagi. Sementara itu di kerajaan Sri Bunga Tanjung, Ratu Cik Sima sempat melarikan dan menyembunyikan ketujuh putrinya di hutan. Putri-putri yang cantik jelita dirundung ketakutan, disembunyikan di sebuah lubang yang beratap tanah dan terlindung dari pepohonan. Ratu Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya perbekalan untuk 3 bulan. Wahai Ananda Beta, dengarkanlah pesan Bunda. Apapun yang terjadi, janganlah keluar dari persembunyian ini. Tunggu Beta yang menjemput Ananda semua, ucap Ratu Cik Sima penuh kesedihan. Ketujuh putrinya hanya mengangguk setuju karena tidak bisa menahan kesedihan akan berpisah dengan ibundanya. Tak menunggu waktu lama, Ratu Cik Sima kembali ke negeri Sri Bunga Tanjung dan bergabung dengan pasukannya untuk melawan Pangeran Empang Kuala. Alkisah, 3 bulan sudah berlalu. Pertempuran antara kedua kerajaan tak kunjung usai. Tak sedikit korban akibat perang tersebut. Masuki bulan keempat, pasukan Ratu Cik Sima semakin terdesak dan tidak berdaya. Kekuatan dari kerajaan Empang Kuala begitu besar sehingga kerajaan Sri Bunga Tanjung dapat ditaklukkan. Melihat kenyataan yang ada, negeri hancur, rakyat banyak yang meninggal dunia. Ratu Cik Sima bergegas meminta bantuan bala tentara jin yang sedang bertapa di Bukit Hulu, Sungai Umai. Pada saat itulah memasuki senja, pasukan Pangeran Empang Kuala beristirahat di hilir Umai. Tiba-tiba beribu buah bakau jatuh dan menusuk para pasukan Pangeran Empang Kuala. Tak menunggu waktu lama, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pangeran yang masih berambisi membalas dendam di hatinya merasa kecut juga. Sungguh di luar dugaan hal ini bisa terjadi. Pada saat itulah datang utusan Ratu Cik Sima untuk menghadap Pangeran Empang Kuala. Melihat kedatangan utusan Ratu Cik Sima, pangeran yang masih terduduk lemas dan was-was. Hai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu? Ucap pangeran dengan sisa-sisa keberanian. Hamba kemari untuk menyampaikan pesan Ratu Cik Sima. Kiranya pangeran berkenan menghentikan pertikaian ini. Perbuatan kita telah merusak bumi rantau sakti bertuah dan menodai pesisir Sri Bunga Tanjung. Ratu kami juga berpesan, siapa yang datang dengan niat tidak baik, malapetakalah yang akan menimpanya nanti. Namun sebaliknya, barang siapa yang datang dengan niat baik ke negeri Sri Bunga Tanjung, kebaikanlah yang akan menyertainya nanti. Ucap utusan Ratu Cik Sima dengan panjang lebar.
Mendengar penjelasan utusan Ratu Ciksima, sadarlah pangeran bahwa ialah yang memulai pertarungan terlebih dahulu. Tak menunggu waktu lama, pangeran menitahkan pasukannya untuk kembali ke negeri Empang Kuala. Sementara itu di kerajaan Sri Bunga Tanjung, Ratu Ciksima bergegas ke tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun alangkah terkejutnya lah Ratu Ciksima menemukan ketujuh putrinya yang sudah tidak bernyawa lagi. Ratu Ciksima hanya menemukan jenazah ketujuh putrinya yang masih menyisakan kejelitaan. Nah teman-teman, tahukah teman-teman mengapa putri tujuh meninggal dunia? Saya lanjutkan cerita ini. Putri tujuh meninggal dunia karena menahan haus dan lapar. Untuk keluar dari persembunyian tidak bisa karena sudah dipesan oleh ibundanya. Alangkah terpukulnya lah Ratu Ciksima. Ketujuh putrinya meninggal dunia karena kelalaiannya. Ia lupa perbekalan hanya cukup untuk 3 bulan, sedangkan pertempuran antara kedua Sri Bunga Tanjung dan Pangeran Empang Kuala berlangsung 4 bulan lebih. Bagaimanapun ajal tak bisa dicegah. Ratu Ciksima menerima takdir yang dialami ketujuh putrinya. Namun demikianlah kesedihan dan rasa bersalah terus-menerus mengganggu pikirannya. Ratu Ciksima jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh. Di Dumai saat ini bisa disaksikan situs bersejarah berupa pesanggrahan Putri Tujuh yang terletak di areal komplek kilang minyak PT Pertamina. Di Dumai saat ini banyak tempat untuk mengenang peristiwa tersebut. Di antaranya kilang minyak milik Pertamina di Dumai saat ini diberi nama Putri Tujuh. Bukit Hulu Sungai Emai tempat bertapa jin yang diberi nama Bukit Jin. Kota Dumai diambil dari kata De Umay yang sering diucapkan Pangeran Empang Kuala saat menyaksikan kecantikan Putri Mayangsari. Pesan moral dalam cerita ini adalah kita tidak boleh saling bermusuhan karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Lebaran haji sebentar lagi. Sukacita hati menyambutnya. Semoga sehat keluarga dan diri. Kita tetap di rumah saja. Demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk membacakan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.